Oke, ketemu lagi dengan podcast Dinkes Banten. Ya. Baik. Hari ini nih, Bro, kita kedatangan dua sahabat kita. Yang pertama tak asing Orang-orang luar lagi, biasa. ini tokoh. Iya. Ya kan? Tokoh yang dulu ngeritik, katanya sekarang sudah nggak pernah ngeritik. Karena Beliau ini adalah praktisi dan sekaligus sebagai wakil ICMI ya, wakil ketua ICMI. Yanus Setiawan, Sarjana Hukum MH. Siapa izin? ICMI. Ini kan kita sediakan cendekiawan Muslim Indonesia. Yep. Sahabat gue ini Ibu Sangkara juga ICMI, Bos. Cuma saya dua. Apa itu? Iya. Ikatan suami sangat menyayangi. bisa weh Masuk. Dan yang kedua ini ada Dr. Rahmat Adi. Ya, Dr. Rahmat Adi apa sih? Pratama. Lengkapnya Pratama ya? Ya. Pratama. SPKJ. SPKJ. Spesialis Kedokteran jiwa. kedokteran jiwa. Jadi yang jiwanya bermasalah urusannya sama dokter Adi. boleh. Dok, kita hari ini mau ngobrolin soal mental health ya. Oke. Mental health ini adalah apa ya? Tentang kesehatan jiwa ya. Betul. Ini kesehatan jiwa ini agak seru-seru deh ngomongin hal itu ya, Bos ya. Karena belum lama ini katanya ada yang jiwanya dikoreksi di KPU. Oh iya, betul ya. Ada Tapi itu ya, sebelum kemarin. kita melangkah lebih jauh, nih kita pengen tahu dulu nih, Baik, definisi mental health itu apa sih, Dok? Oke, baik. Terima kasih. Jadi teman-teman atau teman-teman ya, gitu Teman-teman, jadi. boleh. Nah, itu teman, Ya, gitu bisa ya. dibantu kalau bisa teman. Di mental health itu apa sih? Orang pada ngomong kesehatan jiwa, mental health itu gini mana? Apa sih sebetulnya itu? Kondisi di mana seseorang itu dapat berkembang. Secara fisik jelas, secara psikis yaitu mental, secara sosial dan juga spiritual. Di mana nanti individu itu dapat juga mengetahui kelebihan dia, menerima kondisi dia, terus juga bisa bertahan gitu ya dalam segala tekanan dia bisa survive gitu, nggak break nanti jiwanya yang menghasilkan yang kita sebut nanti gangguan kejiwaan. Dan ketiga juga dia bisa berkontribusi. Orang sehat jiwa itu dia bisa berkontribusi terhadap lingkungan sekitar. Nah kayak kita nih, kita kan kontribusi kita buat masyarakat Banten nih. Betul. Tentang mental health apa nanti sama Bapak sekalian. Nah, itu artinya bisa dipastikan kita berempat ini Nggak terganggu jiwanya. bermental sehat. Bermental sehat. bisa. Belum tentu. Banyak juga. Mungkin ya tadi kata Bapak yang tadi di beberapa waktu lalu kelihatannya sehat-sehat aja tuh. Pas dites mau mengikuti satu. Nah, Dok, secara kasat mata orang yang bermasalah terhadap yang mental mengalami ini, yang mengalami gangguan ini jiwa. bisa terlihat nggak sih, Dok? Kalau yang berat terlihat. Mungkin Oke. teman-teman bisa ngelihat kalau di pinggir-pinggir Di jalan. Tuh, di jalan ya Pak ya, banyak tuh ya. Oke. Udah seperti berbicara sendiri, rambut dari penampilan juga udah acak-acakan. Itu kalau yang berat. Itu yang berat. Betul. Kalau yang ringan ya saya nggak tahu nih, mungkin teman-teman di sini ketawa-ketawa padahal yang disembunyikan. Jadi secara kasat mata Kita tidak bisa menilai status kesehatan jiwa gitu ya dari bahaya kasat nih, mata. Bahaya ya. Nggak semuanya bisa gitu. Bahaya. kalau secara kasat mata nggak bisa terlihat bahaya. Iya. Bahaya. Nah, Dik, kalau tadi dokter Kang Yanu nih, Siap. kan urusan masalah mental health ini juga urusannya sama sosial dan juga memang kehidupan sehari-hari. Secara praktisi mungkin melihat ini. Iya. Kalau jangan lu nyerempet ke arah situ ya. Karena jangan teman kita tuh. Iya. Jangan-jangan di antara yang berapa orang? 19. 19 orang tuh. Aduh, oke. Jangan-jangan teman kita. Oke. Tapi boleh nanti kita ngerucut ke situ. Karena kan penting loh buat masyarakat biar nggak milih kucing dalam karung ya kan. Betul, Oke. Kang Yanu seperti apa sih ngelihat ini dampak terhadap sosial ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya terkait masalah gangguan atau mungkin mental health tadi gitu kan. Ya, yang jelas kan untuk membangun negara ini ya, untuk membangun negara termasuk kita di Banten lah begitu. Kita kan butuh orang yang sehat jasmani dan rohani. Oke. Kan begitu. Kata kuncinya kan di situ. Sehat jasmani dan rohani, dia bisa beraktivitas. Kalau Pak Dokter tadi bilang bisa berkontribusi, bisa memberikan kebermanfaatan buat orang lain. Nah, ini harus didesain secara benar di dalam mengisi postur-postur jabatan negara. Oke. Sehingga negara ini dikelola oleh orang yang sehat jiwa dan raganya. Jadi jiwa dan raga ya ini berpasangan, tidak terpisah. Jadi
kesehatan fisik itu harus disupport oleh kesehatan non fisikal, kan itu. Nah ini yang paling penting. Nah kebanyakan hari ini kita berorientasi pada fisikal, sehingga orientasi postur kebijakan, kemudian postur budget di dalam pengelolaan negara ini berorientasi pada fisik. Padahal kalau beberapa riset yang terdahulu ya dok, 20% masyarakat Indonesia itu berpotensi mengalami gangguan kesehatan jiwa, gangguan kesehatan jiwa. Belum bisa di judge mengalami sakit gitu ya, karena itu harus melalui mekanisme dok ya. Betul. Dokter yang lebih ngerti soal itu. Tetapi dalam perspektif pembentukan kebijakan negara, apabila kebijakan negara dibuat oleh mereka yang mengalami gangguan kejiwaan, maka potensi untuk merugikan publik semakin besar. Luar biasa, ngeri banget ya. Ngeri. Ini kan belum lama nih muncul nih, ada beberapa bakal calon yang katanya diumumkan psikopat. Jadi kalau ketika ngedenger, psikopat, ngeri banget, ya kan, ganas banget, gitu kan ya. Kok bisa lolos? Tetapi kita kan perlu tahu juga definisinya, ya kan. Jangan-jangan psikopat ini ternyata ada yang kelas ringan, ada yang kelas medium, klasifikasinya, tingkatannya. Dan masing-masing tingkatan punya ciri nggak dok? Ciri-cirinya. Nah itu dok, coba gimana? Ya, kalau yang terkait ini kita ngomong psikopatnya ya. Psikopat ya, secara umum lah. Bukan yang itunya ya. Bukan. Kita ngomong secara psikopatnya. Nanti bapak ini pak, bapak ini. Kalau yang itu bapak ini, ya bapak ini. Oh ya, soalnya itu kayaknya udah minggir-minggir jurang gitu kalau gitu. Saya mah jangan minggir-minggir lah. Jangan, dokter jangan. Khusus bagian. Ya betul. Bagian pokoknya yang bahaya-bahaya diambil aja. Siap Pak. Jadi gitu ya. Jadi kalau psikopat itu kan mungkin suatu gangguan kepribadian. Oke. Gangguan jiwa itu kalau di kami ada beberapa. Memang ada apakah itu gangguan kepribadian atau itu gangguan emosi gitu ya. Kalau psikopat itu merupakan salah satu gangguan kepribadian, yaitu gangguan kepribadian, ciri dari gangguan kepribadian antisosial. Apa sih ciri-ciri antisosial itu? Biasanya dia kalau kita sering nonton film serial killer gitu ya, dia ngelakukan apapun santai aja, nggak ada emosinya, ya udah biasa aja gitu. Dan dia biasanya kalau hukum itu atau ada aturan, ya nggak peduli ya biasa ada aja. Empati terhadap orang, nggak bisa merasakan emosi orang lain, seperti itu. Kalau yang psikopat itu gangguan. Tidak ada ringan sedang beratnya. Tidak ada ringan sedang beratnya. Ketika orang punya ciri, gitu ciri. Mungkin nggak harus semuanya masuk ke dalam itu, cuma 3 dari 4 misalnya gitu, dia masuk ke cirinya itu mungkin sudah ada gangguan. Gitu. Dan kalau untuk gangguan kepribadian itu karena dia pribadi, ciri, karakter. Sadar nggak kalau kita dikoreksi sama orang? Enggak, gue bener aja. Enggak berasa. Gitu. Jadi ya dia nggak menyadari bahwa dia itu salah. Tapi kalau disinggung biasanya berasa dok. Disinggung berasa. Dia ceritanya kan ada yang naik angkot nih. Terus di antara 4 orang nih ada yang kentut. Iya kan? Mau ditanya kan nggak enak. Yang kentut belum ngongkos nih. Udah. Gitu kan? Berasa dia. Berasa ya kan? Itu sih jadi psikopat itu memang gangguan kepribadian, salah satu gangguan kepribadian gitu. Oh gitu. Nah ini kalau ke Pak Yano nih kan. Beliau ini kan ini agak-agak gini kalau sama yang gini. Artinya gini, beliau ini saya yang tahu kalau Pak Yano ini memang punya kontrol yang kuat. Ya kan? Dia kepedulian terhadap publik dan lain sebagainya. Nih kalau orang-orang yang punya gangguan psikopat tadi, ya kan? Yang apalagi tadi misalnya ya divonis dia psikopat gitu kan. Apakah itu kategorinya ringan, sedangkan tadi nggak ada. Yang namanya psikopat itu ya salah satunya antisosial. Kalau dia duduk pada posisi-posisi yang strategis, misalnya menjadi pejabat atau mungkin jadi anggota dewan gitu, tuh gimana tuh bos kayak gitu? Ya memang problem kita secara normatif ya, kita belum punya desain normatif yang membatasi orang untuk menduduki jabatan-jabatan atau posisi-posisi tertentu. Dan harus diingat juga memilih dan dipilih itu hak konstitusional. Sehingga batasan terhadap itu hanya bisa dilakukan oleh instrumen peradilan.
Oke. Nah, gitu. Jadi dokter Oke. itu hanya memberikan analisa secara medikal, kan begitu yang Rekomendasi berhubungan mungkin dengan ya. kemudian memberikan rekomendasi. Nah, tetapi pada akhirnya instrumen legal kita, instrumen hukum kita tidak memberikan kecukupan daya untuk para penyelenggara pemilu ini membuat batasan, kecuali ada putusan pengadilan. Gitu loh. Jadi hak memilih dan dipilih itu adalah hak konstitusional dan itu hanya bisa dibatasi oleh putusan pengadilan. Dan yang namanya kesehatan mental, kesehatan jiwa itu bukan sesuatu yang bersifat fix. Dia bisa juga disembuhkan. Ya. Sehingga yang perlu dilakukan adalah membangun sebuah desain yang terukur, sistematik untuk membangun kesehatan jiwa masyarakat di Provinsi Banten. Katakanlah kalau kita membicarakan Banten kan. Iya, iya. Saya kira itu yang paling utama. Tapi Om Yanu, Yap. ini untuk menyelamatkan 800.000 warga Kota Serang lah, Ya. yang tahun depan akan memilih agar mereka tidak salah pilih. Apa sih masukan dari Kang Yanu agar warga itu tidak salah pilih gitu? Masukannya seperti apa sih? Iya, tentu saja ini kan kaitannya dengan hak dipilih ya. Oke. Orang siapapun dia ketika dia masuk dalam agenda kepemiluan, maka kan dia memilih dan dipilih. Oke. Ketika kita memilih tentu saja sebaiknya memilih orang yang kita tahu gitu kan, latar belakang, kesehatan jiwa, kesehatan fisik, kemudian juga kebaikan dan hal-hal lain yang membuat seseorang patut untuk dipilih. Nah, tetapi tentu saja teman-teman di partai politik juga harus membuat desain bagaimana melakukan rekrutmen terhadap kader-kader partai politiknya untuk menduduki jabatan-jabatan atau posisi-posisi strategis tertentu. Wow, keren. Nih, oke. Dokter Adi, Ya, nih siap. masih penasaran nih kan? Sama Ji, saya juga masih penasaran. Jadi gini. Kita belum lama digemparkan oleh kasus Sambolah. Oke. Ya kan? Ini kan anggota aparat negara, ya kan? Nah, ini pertanyaan saya kan gini, kan tadi kan bisa disembuhkan. Ketika misalnya, bisa nggak dia muncul setelah misalnya, muncul kemudian. siap. Misalnya gini, ketika orang masuk dalam satu momen dia masuk menjadi satu persyaratan bahwa tubuhnya harus sehat, jiwanya harus sehat, lalu dia diterima lah menjadi aparatur, misalnya atau menjadi pejabat tertentu, gitu kan ya. Tetapi di tengah jalan mungkin ada perubahan-perubahan mental, ya kan? betul. Nah ini Perjalanannya, kan hal-hal yang seperti ini. Kalau seandainya disembuhkan, bagaimana cara penyembuhannya? Itu dok mungkin. Nah, itu. Tadi kata Kang Yanu keren banget. Memang kesehatan jiwa itu nggak fix. Kalau orang bilang bebas gangguan jiwa, ketika ditulis sama dokter ini bebas gangguan jiwa gitu, ya mungkin hanya saat itu saja. Jadi kesehatan jiwa ataupun derajatnya itu ya sama kayak derajat kesehatan fisik. Betul. Gitu kan, kadang-kadang kita sakit flu, batuk gitu kan, bisa disembuhkan, dipulihkan, insya Allah bisa. Tapi ntar lain waktu kena lagi tergantung dari ketahanan psikis kita, ya gitu. Gimana cara untuk pemulihannya? Jadi kalau gangguan kejiwaan itu adalah suatu kumpulan gejala dari pikiran, perasaan, dan perilaku. Gitu ya. Kalau misalnya itu, dan itu kuncinya adalah ketika gangguan tersebut atau ciri tersebut itu menjadi suatu beban buat diri dia, gitu ya, beban buat diri dia, dan menimbulkan disfungsi, adanya disabilitas dan juga disfungsi bagi dirinya. Gitu. Ketika orang cemas, jadi jangan dibilang kadang-kadang, dok tuh lihat dok ada yang nangis dok gara-gara dimarahin misal sama pimpinannya, nangis depresi, ya enggak juga, gitu kan? Gitu, nggak semua gejala sedih, cemas, takut dibilang gangguan jiwa, enggak. Ketika gejala itu sudah menimbulkan disfungsi pada dirinya, itu mungkin bisa kita sebut gangguan kejiwaan. Dan gangguan kejiwaan itu biasanya 3 faktor yang mempengaruhinya nih. Ada faktor biologi, ada faktor psikologi, ada faktor psikososial. Gitu. Cuman kadang-kadang kita tambahkan juga faktor spiritual. Jangan lupakan. Apalagi kita kan di sini Banten, ya kan. Insya Allah agamis lah gitu. Jangan lupa itu. Faktor biologi apa? Apakah ada keturunan? Tapi bukan berarti
Dok, dia bapaknya begini dok, ini pasti jadi ini Oh, gitu. jadi nggak menurun ya, nggak menurun juga ya gitu ya. Kemungkinan bisa, Bisa, tapi ya. tidak pasti akan manifest. Oke. Presentasinya mungkin dok, Gimana? presentasinya bahwa ini bisa saja genetik. 2 kali lipat. Ketika ada istilahnya di atasnya itu memiliki gangguan kejiwaan, kemungkinan besar 2 kali lipat turunannya ada Oke. dibandingkan gitu. Tapi nggak mesti muncul kalau memang secara nanti faktor psikologisnya bagus, bagaimana karakternya gitu kan, bagaimana nanti faktor sosialnya itu pengasuhan mungkin sekarang attachment, gitu kan, attachment bondingnya waktu kecil bagaimana. Iya, Oke, Dok. iya. Tadi, Ini kan Dok. baru berapa? Baru 2 ya? Tiganya apa? Yang psikososial, jadi psikologi ini karakter dia, gimana cara oke. dia menyelesaikan masalah, namanya mekanisme coping, Oke. gitu. Apakah dia karakter yang pendiam? Kan kadang-kadang suka ngomong, dok, wah ini baik anaknya dok, kepada ke klinik tuh, pendiam aja dia mah ini. Nah itu jangan-jangan dia nyimpen Sesuatu kan? sesuatu, nggak bisa, ini akhirnya meledak, dalam kata meledak menimbulkan satu Diam nggak taunya nggak mau diem. Oke. Yang ketiga yang tadi sosial, ketika ada stresor kita, misalnya stresor yang terus menerus nggak bisa kita selesaikan, Iya. nah jadilah mungkin gerubah itu. 3 faktor ini yang harus kita terapi juga. Jadi nggak bisa kalau pemulihannya gimana, ya udah kasih obat aja, datang ke psikiater atau ke psikolog mungkin ya, teman sejawat psikolog gitu. Tapi yang nggak bisa kalau misalnya nanti secara psikologis, secara stresornya nggak kita bantu. Iya. Gitu, menyelesaikan masalahnya. Hanya turun saja emosinya. Ya kan kalau pakai obat mungkin hanya turun saja emosinya ya. Hanya jadi kan karena biologi otomatis ada namanya zat kimia yang berubah di situ. Kita kayak apa ya, membuat stabil lagi lah, kayak gitu. Tapi ketika obat itu habis, Ketika obat itu habis, kalau dia tidak, yang 2 ini tidak diterapi, kita tidak bantu ya, kemungkinan bisa jadi. Hanya obat misalnya, dok nggak bisa tidur, kenapa, cemas misalnya gitu kan. Oke, kita kasih obat tidur, misalnya kita bantu untuk membantu tidurnya gitu. Ketika dia udah bisa tidur, tapi dia tidak ngatasin kecemasannya, masalah apa? Masalah nggak punya uang misalnya gitu kan. Gitu kan, atau masalah apa, ujian, putus cinta misalnya gitu kan. kalau nggak punya uang kerja Ji. Itu fungsinya nanti sangat baik sekali bahwa teman-teman di sini maupun lingkungannya ngebantu. Iya. Saya yakin pada orang dengan gangguan jiwa, kalau saya bilang ODGJ bukan berarti harus yang itu ya, yang berat ya, yang ringan sedang kayak cemas, depresi, itu juga perlu dibantu dengan lingkungannya. Oke. Dan lebih bahaya sebenarnya yang ringan dan sedang ini Ji, karena tidak terdeteksi. Ya, betul. Nah tadi kan dokter sudah menyebutkan untuk supaya orang yang mengalami gangguan itu ke psikiater atau ke psikolog. Ya, siap. Nah, dok, kira-kira ada tidak dok penanganan sederhana nih? Penanganan Ketika ada anggota keluarga yang ciri-ciri yang dokter sebutkan tadi ada nih. Ya. Kalau yang ringan ini kita ngomong ya. Kemudian bagaimana kita menangani secara sederhana, minimal tidak memperparah Siap. kondisi itu? Benar. Gimana sih, Dok? Jadi kalau yang ringan misalnya kayak pada gangguan depresi ringan yang hanya sedih gitu, kita mungkin bisa hanya menyediakan telinga. Gitu ya. Untuk supaya dia mengeluarkan unek-uneknya, apa yang menjadi konfliknya, masalahnya, gitu sih ya. Cuma kan rata-rata kita tuh seperti seringnya kayak langsung ngejudge saja, lu harusnya begini, lu harusnya begitu, gua masih nggak apa-apa. Nah, dibandingkan dengan yang itu, padahal setiap orang itu sangat spesial. Kalau menurut saya nggak bisa dibandingkan. Oke. Jadi udah bisa bukan disimpulkan sih ya, ada dari ciri-ciri orang tuh bisa terganggu jiwanya itu banyak faktor. Betul, Kan begitu. Dan biasanya tanggal tua tuh jiwa agak terganggu tuh dok. Ya kan? Kalau gue diomongin musim ya, musim gangguan jiwa tuh tanggal tua. Salah satunya. Terus salah satunya yang sekarang ini bakal nih Pak. ya, Jadi nah kalau seandainya sekarang di awal-awal misalnya terdeteksi ada 19 yang ada gangguan psikopat tadi, mungkin setelah 2024 lebih banyak tuh yang keganggu jiwanya. Karena kan dulu banyak tuh yang nggak jadi-jadi tuh parah banget gitu kan ya. Nggak, maaf, soalnya sahabat saya ini kan menyalon juga dong. Oh siap. Ya kan kalau bisa dideteksi dong, jangan sampai nanti terjadi gangguan, kan gitu.
Omongnya jadi doa loh, Ji. Ji, lu kadang-kadang Ji. Ngomongin soal politik lagi. Ya kan? Kalau soalnya tentang gangguan kejiwaan dengan persoalan politik, ya kan gitu. Ya kan kemarin-kemarin juga banyak yang bikin kita juga senewan. Betul. Bukan cuma mereka yang duduk di Senayan yang senewan, bukan kan gitu. Kita juga bikin senewan. Loh kok gini gitu loh. Anggota dewan gitu kan. Wakil kita di MPR, gitu, di DPR gitu kan, yang ngomongin yang selama ini menjadi rahasia kok dibuka-buka gitu kan, ya artinya semua jadi senewan, yang terganggu jiwanya gitu kan. Nah menurut pandangan Bang Yano ya, apa namanya urusan konflik kejiwaan tadi gitu ya tentang mental health tadi dengan persoalan politik harusnya seperti apa nih Pak Yano? Ya jadi seperti yang dibilang Pak Dokter tadi, ini kan orang itu kan meresap dinamika yang ada itu kan berbeda-beda sesuai dengan kompetensi, kemudian juga kemampuan jiwanya untuk mengantisipasi berbagai hal. Nah masyarakat yang dinamis, terutama masyarakat perkotaan ini, justru tingkat stresnya tinggi, gitu loh. Dia dikejar target, misal teman-teman media nih kan ya, dikejar deadline, akhirnya stres. Tulis aja. Nah, sekarang ini tambah lagi dengan berkembangnya teknologi informasi, dengan dunia digital yang semuanya sekarang sangat terbuka, ini semakin keras lagi. Bayangkan misalnya begitu bangun tidur, orang menyebutnya social warrior, apa social justice warrior ya. Dia langsung buka sosial media, dia lihat tanpa dia mengetahui latar belakang yang terjadi, dia buat postingan. One day one posting, head for everything. Segalanya dia benci kan gitu. Dan satu hari dia posting. Jadi dia hadir mengisi wall di sosial media itu dengan kata-kata kebencian. Dan ini banyak sekali dilakukan oleh masyarakat terdidik. Sebetulnya ini ekspresi kalau menurut saya Dok ungkapan terdalam dari tangkapan dia terhadap dinamika dan relasi sosial yang ada. Secara medis biar nanti Pak Dokter ya. Tetapi ini secara dalam tata kelola berpemerintahan ini berbahaya. Ini berbahaya, kan begitu. Orang bangun tidur dia baca media. Kalau dulu kan dia baca koran, kan gitu. Kalau sekarang dia baca sosial media. Iya betul. Kemudian segala macam berita yang ada malamnya itu ditangkap, masuk ke kantor, dia buat kebijakan. Nah ini kan yang berbahaya nih, ketika dia membawa emosinya yang tidak terkontrol ke dalam rangkaian rencana kebijakan. Nah ini berbahaya sekali. Ini buat yang sebagai pejabat penyelenggara negara. Nah bagaimana dengan aktivis sosmed? Kan begitu ya? Iya. Ini juga banyak yang seperti itu. Sekarang kita bisa lihat deh di sosial media itu ungkapan yang baik dengan ungkapan yang dalam tanda kutip itu kurang nyaman kita baca, itu lebih banyak ungkapan kurang nyaman kan begitu. Nah ini menunjukkan apa? Kalau tadi apakah dia masuk dalam kategori psikopat, kan begitu. Ketika dia menumpahkan kekhawatiran, kecemasan, kemudian mungkin juga dalam tanda kutip ketakutan individual ke dalam wall di media sosial, ini kan bisa menimbulkan dinamika yang relatif lebih jelek. Medicalnya biar Pak Dokter ya. Jadi gini nih, ini buat Kang Yano ya. Ini kan gua mesti baca takut salah nih kan. Jadi apakah katanya kesehatan mental itu bagian dari politik? Ya kan gitu. Kesehatan mental itu apakah bagian dari politik? Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 tentang kesehatan jiwa mengatakan, dibaca nih sorry nih biar takut nggak salah undang-undang soalnya kan dapat pimpin Bapak anggota dewan kan gitu. Upaya kesehatan jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat. Nah, bagaimana nih tanggapan terkait dengan undang-undang itu, Pak Yano? Ya, undang-undang itu kan teks yang harus diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan. Nah, saya kalau tadi dibilang tidak pernah mengkritik ya, saya justru banyak mengkritik bagaimana postur budget kita. Sekarang katanya udah nggak pernah kritik lagi, gitu kan? Postur budget kita masih
Masih mengkritik orang yang mengkritik pemerintah gitu. Oke, Emang lanjut. Jadi kita harus lihat ya. Jadi teks itu akan hidup kalau kemudian diterjemahkan, diejawantahkan dalam bentuk program dan kegiatan. Nah, sekarang kita lihat postur belanja yang dilakukan oleh pemerintah itu orientasinya pada kesehatan fisik. Padahal kan gitu, sebagaimana disampaikan oleh Pak Dokter tadi, juga harus dipersiapkan secara komprehensif bagaimana kita bisa membangun agenda penguatan kesehatan jiwa. Sehingga kita juga butuh postur anggaran yang signifikan. Nah gitu loh. Misalnya gimana? Mungkin kita bisa buat perbandingan berapa jumlah dokter umum yang ada, kan gitu. Berapa jumlah dokter jiwa, berapa jumlah psikolog, berapa jumlah psikiater yang disiapkan untuk memberikan public service dalam perspektif penyelenggaraan urusan wajib yang dibebankan kepada pemerintah daerah. Nah ini kita bisa lihat ke sana, Kak. Gitu. Sehingga kita melihatnya secara proporsional bagaimana misalnya perhatian terhadap penguatan kesehatan jiwa itu dilakukan secara seimbang dengan kebutuhan untuk melakukan penguatan kesehatan fisik, kesehatan jasmani. Nah, begitu. Oke. Nah, ini kan bagaimanapun kita akan hadapi untuk pemilihan legislatif ke depan, ya kan? Pada hari ini saya ingin bicara data nih. Mohon maaf nih, dokter, kalaupun saya nanya-nanya misalnya bahwa memang ideal apa enggak sih jumlah dokter jiwa yang sekarang ada, dokter kejiwaan ya yang ada di rumah sakit Banten misalnya atau di Banten. Karena kan rumah sakit jiwa ini kayaknya akan dibangun tapi nggak jadi-jadi ya yang di Cigoong itu, saya nggak tahu dah. Itu persoalannya bukan bahasan kita gitu kan. Persiapan itu kalau untuk di rumah sakit sendiri kan dokter di rumah sakit Banten ya. Di situ ada nggak yang khusus untuk menangani kejiwaan? Jadi kalau di rumah sakit Banten kami ada untuk rawat jalannya, cuman sementara ini untuk rawat inap belum. Rawat inap belum. Tapi untuk kalau rawat jalannya Insya Allah ada tiap Senin sampai Sabtu. Rawat jalan juga ya? Kirain jalan. PU doang yang rawat jalan. Sama gitu ya. Kalau yang ringan nggak usah dirawat Ino. Ya kan kita kasih konseling aja misalnya gitu bisa gitu. Tapi memang di Banten ini kalau terakhir kalau saya tidak salah lihat di Kolegium PDSKJI Persatuan Dokter Kesehatan Kedokteran Jiwa Indonesia cabang Banten itu udah ada 40 sih memang. Ada 40 psikiater kedokteran jiwa PKJ, cuman memang kalau untuk daerah Lebak, Pandeglang di luar Tangerang lah ya, di luar Tangerang Raya deh gitu ya. Di sini kami Cilegon ada 2 di setiap rumah sakit umumnya ya, ada 2 Cilegon. Serang ada 2 Kabupaten Serang. Kota Serang belum ada. Betul. Mungkin masih diwakil sama Rumah Sakit Banten mungkin karena di Kota Serang, tapi kan tetap harus ada nanti di harus ada ya. Di Lebak sudah ada 1, di Pandeglang kebetulan saya juga membantu Pandeglang karena Pandeglang belum ada. Gitu di rumah. Itu menunjukkan apa, Dok? Menunjukkan bahwa masyarakat Banten kecenderungannya lebih banyak yang sehat mengalami jadi sebetulnya masih membutuhkan untuk psikiater gitu. Betul. Jadi psikiater masih dibutuhkan. Masih dibutuhkan. Di tiap rumah sakit aja, rumah sakit daerah aja. Belum semuanya ada untuk daerah sini. Kayak bicara mental health, Dok, mungkin ini kita sebetulnya pengen ngobrol lebih banyak nih. Siap. Cuman waktu juga yang membatasi kita. Himbauan nih, Dok, supaya tetap jiwanya sehat, masyarakat mungkin seperti apa. Nanti dengan Pak Yanu juga ya. Pak Yanu juga mungkin himbauannya lebih kepada apa ya, sifatnya lebih spesifik ya himbauannya. Saya request kalau Pak Yanu bagaimana tidak terulang lagi penderita psikopat menjadi caleg gitu loh. Bagaimana supaya ini tidak spesifik ya? Oke, dokter dulu deh. Dokter silakan. Baik, kalau untuk kesehatan jiwa itu sama dengan kesehatan fisik. Gitu ya. Jadi jangan takut bahwa insya Allah bahwa kesehatan jiwa bisa kita pulihkan. Jadi kalau ada masyarakat, anggota keluarga yang memiliki gangguan kejiwaan, jangan ragu untuk datang ke fasilitas kesehatan. Harus datang ke rumah sakit dan puskesmas dulu gitu, ya. Dan yang kedua adalah
Saya selalu bilang tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Iya. Hidup seimbang sesuai dengan promosi kesehatannya. Ini kita hidup seimbang, olahraga, istirahat, me time-nya juga jangan Iya, lupa iya. gitu, makanya jangan Iya, kerja iya. terus. Healing juga, gitu. Healing time-nya perlu juga Iya. gitu. Dan kita harus sadar untuk kemampuan dan kekurangan kita. Kalau udah Iya. kita sadar, oh ini kayaknya udah di luar kemampuan, sudah, nggak usah dipaksakan karena stres yang berlebihan pun stres itu bagus. Iya. Untuk memotivasi. Yap. Besok ujian nih gue motivasi belajar. Oke. Tapi kalau oke. yang stresnya berlebihan, kita harus, oh ini kayaknya gue udah nggak mampu nih. Ya sudah, kita bisa sharing, jangan lupa itu. Yang bisa ngelola stres. Betul. Baik, terima kasih dokter. Ya, Oke. Nah, selanjutnya nih. Permintaan Spesial Pak request. Dewan tadi special request ya, seperti apa Pak Yanu? Ya kita nggak mungkin membatasi orang Yes. untuk ikut ya dalam Ah. pesta demokrasi. Tetapi partai politik yang baik biasanya dia memiliki desain pengkaderan di partai politiknya, sehingga partai politik yang baik akan memilih kan begitu kader-kader Kader terbaiknya untuk berkompetisi dalam eleksi dalam pemilihan umum kan begitu. Jadi saya kira kita juga membebankan gitu ya kepada institusi-institusi formal untuk punya apa ya kesadaran terhadap persoalan kesehatan jiwa yang juga bagus. Terhadap ASN di Pemprov misalnya, saya kira tidak berlebihan kalau misalnya dalam periode tertentu melakukan evaluasi kejiwaan. Saya belum Dimasukkan tahu. ke medical check up gitu ya. Iya, gitu loh. Jadi saya nggak tahu apakah di Pemprov Banten dalam kurun waktu tertentu pernah melakukan uji pemeriksaan kesehatan yang bersifat kejiwaan. Iya. Selama ini untuk jabatan-jabatan tertentu hanya pemeriksaan kesehatan fisik, Fisik, yes. kan begitu. Jiwanya tidak. Jiwanya Belum. Beberapa belum ada, menjadi beberapa, belum iya, menjadi terlalu perhatian. Perhatian. Harusnya ini seimbang. Yes. Karena pada akhirnya tidak hanya aparatur negara yang sehat jasmaninya, kita juga aparatur negara yang sehat rohaninya. Kan begitu? Sehingga dia bisa membuat kebijakan yang bermanfaat, meaningful policy. Luhur nih, Ji. Terima kasih. Luhur. Oke. Oke, terima kasih. Jadi gini, kalau ada istilah yang memang sudah legend ya, ya kita tahu. Mensana in corpore Corpore sano. sano. Di dalam jiwa apa namanya tubuh yang sehat terdapat di dalam apa tuh? Tubuh yang Di dalam sehat. tubuh yang kuat Terdapat jiwa yang sehat. Iya. Tetapi menurut kaum berbahan beda lagi. Oh. Mensana in corpore sano. Kalau nggak ke sana, nggak ke sono, berarti dia memang bukan hanya jiwa yang terganggu, raga juga terganggu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Oke. Terima kasih Pak Yano. Thank you. Terima kasih. Oke. Pada Pak Yano. Dok, makasih banyak. Oke. Kang Yano, thank you.